Yang namanya anak ini pasti nurut sama orang tua. Dan anak juga tahu orang tua ini banyak pengalamannya. Cuma jadi orang tua juga kita nggak boleh yang namanya egois. Merasa diri kita tahu, wah hidup ini tuh kayak gini, anak harus begini, begitu. Sampai-sampai kuliah aja anaknya orang tuanya yang, kamu harus kuliah jadi ini nak, jadi ini nak, jadi ini nak. Padahal anaknya nggak mau nih Ustadz Hilman. Itu Mas Fadli. Nah ini enggak, saya sih kasih saya kesempatan anak saya. Ya Allah. Kirain itu Mas Fadli. Terus itu sudah saya lagi dibawa-bawa. Terus itu gimana Ustadz Hilman? Boleh nggak nih anak nggak menuruti orang tua untuk perintahnya mengambil jurusan kuliah yang dia tidak mau atau dijalankan tapi setengah hati? Mohon izin penjelasannya, silakan. Tafadhol. Baik, Masya Allah, tabarakallah Ustaz Maulana, mohon izin Ustaz Syam, Mas Fadli, dan jamaah Islam itu indah yang dicintai Allah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd. Jamaah Islam itu indah yang dicintai Allah Subhanahu wa taala. Bicara tentang menuruti keinginan atau kemauan orang tua, saya kira ada dua hal yang perlu kita lihat. Yang pertama dari sudut pandang seorang anak kepada orang tua. Ketika orang tuamu memerintahkan sesuatu yang tidak melanggar syariat, bukan maksiat, maka dengan sepenuh hati engkau jalankan apa yang menjadi keinginan orang tuamu. Ingat, ridhonya Allah ada pada ridhonya orang tua. Ingat, orang tua itu adalah pintu surga yang paling tengah. Ingat, ketika engkau membahagiakan orang tuamu, maka Allah akan bahagiakan kehidupanmu. Jadi artinya ketika kita memperturutkan kemauan orang tua, bukan semata-mata memperturutkan kemauan itu, tapi kita juga menghadirkan apa? Keridhaan Allah di dalamnya. Kalau kita lihat orang tua kita bahagia ketika diperturutkan oleh kita, ya, dengan apa yang mereka inginkan, tentu juga akan jadi kebahagiaan untuk kita. Tetapi ingat, ya kalau misalnya dilihat ini perintahnya melanggar syariat, ya di luar ketentuan, boleh kita menolak. Tapi menolak pun dengan komunikasi yang baik. Ini yang paling penting. Karena banyak mohon maaf ya. Banyak kadang-kadang anak-anak yang mungkin merasa pintar, merasa udah belajar. Mereka menganggap orang tuanya nggak tahu apa-apa. Ayah nggak tahu, bunda nggak tahu, aku lebih tahu dan seterusnya. Hati-hati, bagaimanapun mereka adalah orang tua kita. Umurnya, pengalamannya, kehidupannya lebih banyak dibanding kita. Maka pesannya dari kacamata anak kepada orang tua, patuhi perintah orang tua selama tidak melanggar syariat. Tapi catatan yang kedua, dari sudut pandang orang tua kepada anak. Betul tadi kata Mas Fadli. Jadi orang tua jangan egois. Coba kita belajar dari komunikasinya Nabi Ibrahim alaihissalam dengan Nabi Ismail alaihissalam. Bukankah di situ ada dialog? Bukankah di situ ada komunikasi? Bukankah di situ ada obrolan? Ada diskusi? Silahkan. Kenapa? Karena boleh jadi anak kita punya keinginan. Anak kita punya harapan. Jangan sampai juga orang tua memaksakan kehendaknya sampai menghancurkan harapan anaknya. Kamu begini maunya apa? Maunya gimana? Mungkin anak kita punya proses berpikir yang jauh lebih besar juga. Makanya saya masih ingat kata guru saya, ada 3 tahapan kan anak itu. Ada asih, asuh, asah. Asih, asuh, asah. Oh iya benar. Iya kan? Kalau Asih. kalau masih balita itu asih. Nanti naik dia menuju remaja itu asuh. Tapi kalau sudah menentukan kuliah itu asah. Oh iya. Jadi tanyakan kira-kira apa kemauannya, apa keinginannya. Boleh jadi ada harapan yang sama. Kita lanjut lagi jamaah. Iya. Iya juga sih.